Fandri Tri Irawan, SPD SD dari SDN Negeri 1 Kenep Nganjuk, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya melakukan perekaman praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN dengan nomor peserta 20157025725575. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa yang tadi pagi berangkatnya pagi sendiri siapa yang paling pagi? Raffi. Nanti berdoa pada pagi hari ini dipimpin dengan menggunakan Manungku Pujo. Silakan Raffi, Pak. Manungku Pujo. Tumatang Bapak Ibu Duwijo kasuwun jumeneng. Tumatang kadang siswa ugi kasuwun jumeneng. Sumangga kita ndherekaken Manungku Pujo. Miwah-miwahaken puja puji syukur wonten nasa dan Gusti Ingkang Maha Welas Duwe Maha Esa. Anu satetane ada Jawa Kabupaten Desanipun Samsuang. Manungku Pujo kawiwitan. Manungku Pujo purna. Tumatang Bapak Ibu Duwijo saha kadang siswa kasumanggaken pinarak wonten papan sakawit. Nuwun. Tangan buat Raffi. Baik anak-anak, kita sekarang memasuki bulan apa? Juli. Sekarang bulan apa? Juli. Sebentar lagi kita memasuki bulan Agustus. Setiap Agustus kita memperingati apa? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan. Tanggal berapa? 17. 17. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dan menghargai jasa pahlawan pada bangsa Indonesia yang telah mendahului kita dalam memperebutkan kemerdekaan RI. Kalian sebagai pelajar, tugas utamanya yaitu belajar. Sebelumnya kita mari menyanyikan lagu nasionalisme. Posisinya siap. Indonesia merdeka, saling
nasionalisme tadi. Sekarang kita memasuki dengan materi. Jangan lupa selalu membaca bismillah agar pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapat berkah, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran pagi hari ini yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku. Jadi bangsa kita itu adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau, memiliki ratusan bahasa daerah, memiliki ratusan adat atau suku bangsa yang berbeda-beda. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita akan menuliskan dan menyajikan gagasan utama atau gagasan pokok yang sering disebut apa? Ide pokok ya. Dan kalimat atau gagasan pendukung pada teks bacaan. Setiap bacaan itu ada apanya? Setiap bacaan ada tulisan yang masuk ke dalam itu namanya apa? Paragraf. Betul, kita. Terus yang kedua, kita mengidentifikasi keberagaman ya, keberagaman suku, sosial, bangsa, budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita nanti akan menyimpulkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, kita melanjutkan ke materi indahnya kebersamaan. Sebelumnya coba saya akan menampilkan gambar melalui PPT. Kalian amati bersama. Gambar yang pertama. Kita amati bersama. Apa yang dapat kalian sampaikan dari gambar yang ada di depan berdasarkan pengamatan? Apa saja? Perkelahian. Perkelahian, betul. Perkelahian itu gambar orang berkelahi. Ada yang lain selain perkelahian? Kita lihat dari benderanya itu warnanya sama apa tidak? Tidak. Berarti kalau tidak sama itu adalah perbedaan. Ya, perbedaan antara mungkin satu dengan satu suku yang lainnya atau organisasi satu dengan organisasi lainnya. Sekarang kita amati gambar yang kedua. Itu terjadi apa gambar itu? Ya, konflik antar suku. Konflik antar suku. Di mana? Di Papua. Di Papua. Apakah gambar ini menunjukkan perang suku atau konflik antar suku? Iya. Kita lihat dari gambar di atas ini, suku-suku yang ada di Papua itu banyak. Jika terjadi perselisihan, kalau di kita mungkin di Nganjuk sini itu tidak begitu banyak. Ya, semoga tidak ada. Tapi kalau di Papua itu masih rawan. Ya, sifat kedaerahannya masih sangat tinggi. Ya, sehingga satu kelompok merasa dihina atau tersinggung, maka dia akan menyerang kelompok lain. Dia menggunakan senjata apa? Konflik itu panah. Ya, senjata khas Papua yaitu menggunakan panah atau tombak. Gambar yang ketiga kita amati. Coba Babel, apa gambar ketiga yang kamu lihat ini? Kebakaran. Kebakaran ini kalau dari hasil pengamatanmu itu kebakaran alami atau sengaja dibakar? Ya, sengaja dibakar. Kenapa sengaja dibakar? Kembali lagi karena adanya konflik, ya, atau ada apa di pertengkaran. Kamu pernah bertengkar dengan temanmu? Pernah ada? Pernah. Dengan siapa? Pernah bertengkar dengan siapa? Dengan Adi. Masalahnya apa? Waktu itu bertengkar sama Adi, masalahnya apa? Ya, mungkin saling mengejek. Biasanya mengejek orang tua, mengejek apa itu nilainya jelek, terus akhirnya menjadi perbedaan
sehingga kalian bisa kenal. Tapi itu tidak boleh ya. Kita adalah semua satu kelas adalah keluarga. Tidak boleh saling membedakan atau menghina. Yang keempat yaitu peran suku yang di Papua seperti tadi ya. Kalau tadi menggunakan senjata, ini peran suku di sini itu yang kalian amati itu kira-kira berbahaya mana? Berbahaya ya. Dampak dari perang ini adalah suasananya menjadi bagaimana di masyarakat? Ricuh, betul. Suasana menjadi tegang, menjadi ricuh, ya. Sehingga kehidupan di sana di masyarakatnya itu menjadi rawan. Nah, dari gambar yang sudah kalian amati tadi, konflik-konflik atau perselisihan baik antar suku, sosial, budaya dan agama yang tadi, kira-kira menurut pendapat kalian, ya, bagaimana dan mengapa konflik itu bisa terjadi? Ada yang bisa katakan? Ya, jadi Tidak menghargai sesama manusia. tidak menghargai sesama manusia, betul. Ya, tidak menghargai. Yang lain? Ya, perbedaan tujuan, ya, yang satu punya tujuan A, satu punya B, betul. Ya, yang lain? Raffi? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ya. Seperti kalian kalau waktu rekreasi penentuan program yang satu ke sana, yang satu ke sana, berbeda. Tapi tidak apa-apa. Berbeda itu baik, tapi untuk tujuan berbeda. Ada yang lain? Yang perempuan belum jawab lagi. Ya? Merasa diri sendiri paling baik. Iya, merasa diri sendiri paling baik, paling benar, sehingga menganggap saya itu paling dibanding dengan yang lain. Satu lagi, yang perempuan? Ya? Tingginya sifat egoisme. Iya, terlalu tinggi sifat egoisme. Egois itu berarti memikirkan diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri. Nah, memikirkan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Selain itu, konflik juga terjadi karena adanya keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Ya. Sosial budaya itu beraneka ragam sehingga bisa menimbulkan perselisihan antar suku. Nah, dari gambar ini kita lihat. Gambar itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak perbedaan keberagaman suku dan budaya. Ya. Coba kita amati bersama ya. Dari gambar nomor 1 kita lihat yang berbeda itu apanya? Perbedaan apa saja yang ada di gambar itu? 1 apa? Ya, bilang. Pakaian adat. Pakaian adat, betul. Pakaian adat 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama. Apalagi yang kedua? Rumah adat, betul. Rumah adat setiap daerah berbeda-beda. Yang ketiga? Tarian adat, betul. Setiap daerah memiliki tari daerah, tari khusus yang dimiliki setiap daerah. Yang keempat, apa? Kita lihat dari pengamatan itu. Silakan. Yang keempat, perbedaan apa lagi? Apa? Ya, pakaian yang keras kalau jawab ya, pakaian adat. Pakaian adat itu tidak sama. Ya. Di Jogja, di Bali, di Sumatera itu tidak sama. Terakhir, yang kelima, perbedaan apa lagi yang dapat kita amati dari gambar tersebut? Apa? Apa lagi? Apa? Suku, ya. Sukunya ini berbeda dari gambar ini. Ini di Bali. Ya benar, ini di Bali ya. Apakah tari Bali sama tari Jogja itu sama? Tidak. Itulah yang namanya keberagaman budaya. Setelah kalian memahami tentang orientasi masalah yang saya tampilkan lewat gambar tadi, sekarang kalian dibagi menjadi kelompok, 2 kelompok besar. Ini kelompok 1, ketuanya siapa? Ini kelompok 1? Bila. Kelompok 2, ketuanya siapa? Raffi, ya, jadi ketua. Nanti sebelum kalian berdiskusi
diskusi sebelum saya membagikan RKPD. Kita nanti akan membaca bersama, yaitu tentang teks keragaman budaya. Ya, saya jelaskan di sini secara singkat. Teks yang kita akan baca nanti yaitu menceritakan tentang keanekaragaman budaya. Ya, nanti silakan dibaca, dibuka dulu buku paketnya halaman 81 juga. Nah, di situ ada teks, judulnya apa itu? Pawai budaya. Nah, teksnya judulnya Pawai budaya. Sebelum melanjutkan, nanti yang saya tunjuk silahkan dibaca. Paragraf 1, silakan, yang keras lah. Ya, di sini aja. Silakan dibaca. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya. Paragraf kedua, silakan Ainul. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju jele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya. Paragraf ketiga, silakan Raffi. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Ya, paragraf keempat, silakan Jadi. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, dari bacaan yang kalian sudah baca itu ada berapa paragraf? 4 ya, ada 4 paragraf. Setiap paragraf memiliki berapa ide pokok atau gagasan utama? Berapa? Setiap paragraf memiliki 1 ide pokok. Apa ide pokok itu? Ide pokok adalah kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Itu biasanya kalimatnya masih bersifat umum. Setelah kalian membaca dari teks tadi tentang keberagaman budaya ya, yang berjudul apa tadi teksnya? Pawai Pawai budaya yang mencerminkan budaya di Indonesia. Sekarang Pak Fadli mau membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti dikerjakan, didiskusikan satu kelompok. Ya, yang satunya menulis, yang satunya nanti presentasi, yang lainnya ikut berdiskusi. Ya, jadi hasil kalian nanti adalah hasil diskusi ke kelompok. Kelompok 1 nanti akan mempresentasikan tentang gagasan utama dan gagasan dan nulisnya nanti di sini di kolomnya ya, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga dan kalimat penjelasnya atau gagasan umumnya apa. Silakan didiskusikan bersama, nanti ditulis sebelum dipresentasikan. Ini nulisnya di sebelah sini.
bagaimana ini kelompok 2 nanti kalian mempresentasikan tentang cara menghargai perbedaan antar suku dan budaya. Ini yang LKPD yang kedua, nanti didiskusikan bersama, lalu hasil diskusinya nanti dipresentasikan. Keberagaman budaya bangsaku. Ketuanya Raffi ya? Absen berapa Raffi? Dan dua. 2 ya. Ada yang ditanyakan di kelompok 2? Pak menjelaskannya gimana? Ya, menjelaskannya nanti ini ada kolom, ditulis berdasarkan kolom, hasil diskusi kelompok kalian ditulis di sini. Setelah itu nanti perwakilan presentasi di ya, didiskusikan bersama. Setelah kalian berdiskusi, menuliskan hasil diskusi kelompoknya di LKPD, ya, kalian sudah melakukan wawancara dengan teman satu kelas ini tentang keberagaman suku, keberagaman budaya yang ada di sekitar kita dan yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 yang akan mempresentasikan silakan masuk ke depan. Dibantu siapa? Lila sama Ainun. Ya, silakan. Silakan duduk. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok paragraf 1 adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Gagasan pendukung paragraf 1 adalah pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia dengan suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Gagasan pokok paragraf 2 adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Gagasan pendukung paragraf 2 adalah rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju calele. Langkah mereka diiringi oleh 2 liva alat musik dari Maluku. Bentuknya lebih ramping dan panjang. Gagasan pokok paragraf ketiga adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung paragraf 3 adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbol yang terbuat dari logam. Gagasan pendukung paragraf 4 adalah rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Gagasan pendukung paragraf 4 adalah wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa. Alat musik ini berupa seling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Ya, itu presentasi dari kelompok 1 yang menjelaskan tentang gagasan utama dalam paragraf bacaan dan gagasan pendukung. Kelompok lain ada yang bertanya tidak? Sama ide pokoknya, sama gagasan utamanya di kelompok 1? Sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Sekarang perwakilan kelompok 2 mempresentasikan LKPD yang kedua. Silakan, Pak. Jadi sama Adit. Ya, silakan. Keberagaman budaya bangsaku. Nama provinsi: Nangge, Aceh, Darussalam, Remaja, Tombati, Senjata, Rencong, Tarian, Tari Sudati. Jawa Timur: Joglo, Senjata, Lurik, Garis, Tarian, Tari Remong. Nama provinsi: Bali, Rumah Adat, Bali Manten, Senjata, Kandi, Tarian, Kecak. Nama provinsi: Jawa Tengah, Rumah Adat, Joglo, Senjata, Garis, Tarian, Gambiongan. Nama provinsi: Maluku, Rumah Adat, Baileo, Senjata, Karang, Sarawaku, Tarian, Cakalili. Ya, itu tadi presentasi tentang hasil wawancara, ya, wawancara sederhana dengan teman satu kelompok yang didiskusikan kelompok 2 dan sudah dipresentasikan. Silakan lanjut, Adit. Sikap menghargai perbedaan. 1. Bermain bersama semua teman. 2. Mempersilakan teman beragama lain untuk beribadah. 3. Memiliki sikap toleransi bersama teman. 4. Menghargai teman yang berbeda pendapat. Sikap tidak menghargai perbedaan. 1. Bermain
itu presentasi dari kelompok keberagaman dan cara menjaga dan mengurangi perbedaan dan perselisihan. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kalian berdiskusi kelompok, mempresentasikan secara kelompok, saya akan memberi penguatan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang ide pokok, yaitu kalimat utama yang menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan dari paragraf itu. Tadi dibaca tadi ada berapa paragraf? 4. Ide pokoknya ada berapa? 4. Kalau kalimat penjelas atau pendukungnya itu tergantung setiap paragraf berbeda. Terus langkah-langkah apa itu mencari paragraf itu atau ide pokok itu bagaimana? Yang pertama yaitu kita membaca paragraf dengan cermat, ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama pada setiap paragraf, baca dengan serius begitu. Yang ketiga, baca kalimat yang kamu baca tadi untuk menemukan ide pokok. Dalam suatu paragraf itu ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir. Ya. Ada di awal, ada di akhir, bisa juga di awal dan di akhir. Yang keempat, tandai ide pokok setiap paragraf. Ya, setelah membaca digarisbawahi mungkin atau di stabilo sehingga membedakan mana yang ide pokok dan mana yang bukan. Yang kelima yaitu tandai info penting. Ya, dalam kalimat itu mengandung informasi yang paling penting dan bersifat umum. Itulah yang disebut dengan gagasan pokok. 3 jenis paragraf. Paragraf itu dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Deduksi. Kedua, ketiga, campuran. Kalau kalimat utamanya ada di awal, berarti itu kalimat paragraf apa? Di awal. Deduksi. Kalau ide pokoknya itu di akhir, berarti itu inti. Kalau ada di awal dan di akhir, berarti itu paragraf campuran. Bisa ya? Ada berapa tadi? 3. 1 deduksi, 2 deduksi, 3 campuran. Betul sekali. Nah, setelah kita presentasi tadi, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi pada pagi hari ini, saya akan membagi lembar evaluasi dan nanti dikerjakan sendiri. Setelah dikerjakan nanti yang nilainya di bawah 50 berarti perlu mengulang. Ini saya bagikan dulu ya. Silakan. Sebelum mengerjakan jangan lupa ditulis dulu nama, nomor absen. Sebelum mengerjakan juga dipikirkan dulu jawaban yang benar. Kalau sudah yakin baru di bagaimana? Sudah semua? Ya. Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Nanti saya koreksi untuk saya berikan dengan hasil jawaban. Alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah berjalan lancar ya, dari mulai pengenalan masalah, diskusi kelompok, presentasi dan pengajian penghasil diskusi sudah berjalan lancar di setiap kelompok 1, baik kelompok 2 hasilnya sudah bagus. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya ingin bertanya, tadi selama pembelajaran berlangsung perasaan kalian bagaimana? Alhamdulillah senang. Kalau kita senang, insya Allah ilmu yang kita pelajari mudah kita serap dan kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, setelah kita pembelajaran tadi, kita tadi belajar apa saja? Apa saja? Yang sudah kita pelajari tadi apa? Ide pokok. Jadi menjawab kita tadi belajar ide pokok.
satu paragraf itu ada berapa ide pokok? Satu. Kalau satu paragraf 2 ide pokok itu mungkin apa tidak? Ya. Tidak mungkin. Jadi setiap paragraf memiliki satu ide pokok. Kalau kalimat penjelasan atau gagasan pendukung itu satu paragraf boleh 3, boleh 4, boleh 5 tergantung narasi yang terdapat pada teks. Selain kita belajar ide pokok, kita belajar apa lagi tadi? Ya benar. Keragaman budaya, baik suku, agama, apa lagi? Adat istiadat, terus yang kita berbeda sih. Tarian kita berbeda-beda. Terus apa lagi? Yang gambar pertama kalian amati tadi apa? Tentang apa? Konflik. Tentang konflik. Ya. Bagaimana konflik itu terjadi? Mengapa konflik itu terjadi? Dan bagaimana supaya konflik itu tidak terjadi? Kita sudah belajar secara bersama-sama. Mungkin sebelum saya akhir pembelajaran pagi hari ini, ada yang ditanyakan, mungkin yang masih bingung, silakan. Ya, Pak, ya. Apakah satu paragraf bisa terdapat 2 gagasan utama? Apakah satu paragraf bisa 2 gagasan utama? Ayo, kira-kira bisa tidak satu paragraf itu 2 gagasan utama? Bisa tidak? Coba, bisa tidak? Tidak bisa. Satu paragraf itu 1 gagasan utama. Ayo, belajar lagi ya. Satu paragraf itu 1 ide pokok atau gagasan utama. Kalau gagasan pendukungnya boleh banyak. Nah. Paham Raffi? Ya. Ya. Mungkin ada yang pertanyaan lain? Ya, silakan. Pak, apa budaya khas Kabupaten Nganjuk? Budaya khas Kabupaten Nganjuk, pertanyaan bagus. Kita tinggal di Nganjuk, tapi kadang kita tidak tahu budaya apa. Budaya khas Kabupaten Nganjuk itu adalah yang sering dan sudah terkenal, yaitu yang dilakukan di Sedudo, yaitu siraman Sedudo yang dilaksanakan setiap tanggal 15 Suro. Itu merupakan keragaman budaya dari sisi upacara adat. Di dalamnya ada tarian daerah, ya, tari budaya Kabupaten Nganjuk, ada pakaian adat yang berbeda, ada tradisi, sehingga di situ dalam satu acara itu banyak keragaman budaya ditampilkan. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum paham? Saya. Ya, tapi ya. Pak, bagaimana cara menjaga supaya budaya bisa lestari? Ya, supaya budaya lestari. Budaya itu melestarikan budaya itu bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita semua, baik pemerintah, baik kita, sampai juga sebagai generasi penerus itu jangan pernah melupakan budaya daerah. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai keragaman. Ya. Bagaimana cara melestarikannya? Kita satu mempelajarinya. Mungkin seperti imam, suka menari gambyong, itu salah satu wujud belajar melestarikan budaya daerah. Ada yang ditanya lagi? Ya, ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira cukup sampai sekian. Jangan lupa kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, semoga pandemi segera berakhir. Kita dapat berseragam masuk sekolah lagi. Kita dapat menuntut pembelajaran lagi secara luring. Kita dapat sehingga kalian lebih suka luring atau daring? Luring. Bisa ketemu dengan teman. Sepandai-pandainya Google, ya kalian mencari jawaban di Google itu. Guru tetaplah menjadi seorang panutan dan sebagai seorang pendidik bagi kalian. Ya, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita dapat mendapat berkah dan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, saya berharap Adit untuk memimpin berdoa sebelum pembelajaran. Silakan. Beliau berdoa selesai, berikan salam.